Tuhan hadirin kita semua. Selamat pagi, Pak. Terima kasih kalian sudah hadir sampai di sekolah ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan meskipun di luar sana yaitu hujan ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Hadir semua ya. Nah, karena berhubung kalian semua sudah hadir di sekolah ini dan tidak ada yang absen, ya seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Tio. Oke. Jadi aja langsung pimpin doanya sebelum memulai pelajaran. Tadi doa, maka dari itu buka buku kita yaitu buku tematik pada halaman 3. Ya sudah buka semua. Oke, terima kasih. Di sini di dalam buku kita ini adalah judul besarnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang tidak kenal makhluk hidup? Kenal semua ya. Semua kenal makhluk hidup ya. Apa saja itu yuk satu Napia? Iya, itu yang dibaca si Napia. Tadi malam belajar kan Napia ya? Iya, dan saya bacakan lagi sedikit di sini. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah manusia, yaitu kita sendiri ini. Kemudian yang kedua adalah hewan. Yang ketiga adalah tumbuhan. Nah, hewan ini mungkin sering kita jumpa di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Ya, macam sekitar kita aja mungkin ada sering nampak ayam, entok, kambing, ada lembu ataupun sapi, angsa. Ya, banyak jenis-jenisnya, ya kan? Kemudian kalau yang tumbuhan ini di sekitar sekolah kita ini banyak. Ada pohon jambu, ada pepohonan, ada apalagi bunga, ya, ada buah kedondong, banyak jenis-jenisnya, ya kan? Iya, banyak jenis-jenisnya tumbuhan. Nah, di sini kita bisa perhatikan di depan kita ini udah ada keterangan yaitu sebuah lagu. Mungkin sering kita nyanyikan pada saat kita waktu masih kelas 1 ya kan? Apa judulnya? Nah, cicak di dinding. Maka dari itu kita akan bernyanyi secara bersama-sama ya. 3, 2, 1 mulai. Semangat sekali ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan yang gambar pertama ada apa itu? Iya, cicak lagi mau ngapain? Nah, untuk kelangsungan hidupnya, ya untuk kelangsungan setiap makhluk hidup ataupun hewan, manusia dan tumbuhan tadi membutuhkan makanan. Apa makanannya cicak? Nyamuk. Di situ ada ya keterangannya yaitu membutuhkan makan dan minum. Yang kedua apa itu? Orang dikejar itu burung unta. Nah, orang yang lagi dikejar sama burung unta yaitu jenisnya ya burung unta. Dia ngapain? Bergerak. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan bergerak. Yang tidak bergerak apa? Iya, benda
benda mati. Yang kemudian itu yang gambar apa itu? Yang lagi mangap itu? Itulah ya, gambar squidward ataupun kartun. Dia ngapain itu? Bernapas. Siapa yang tidak bernapas? Ya, tidak bernapas. Nah, semua bernapas. Yang di bawahnya itu yang E adalah peka terhadap rangsangan. Sama seperti siapa yang pernah nampak putri malu? Pernah nampak nggak putri malu? Putri malu itu apa? Duri. Kalau duri itu, ya, duri putri malu ketika kita sentuh, dia akan daunnya menguncung, yaitu dia malu. Dia malu oleh sentuhan kita. Nah, di sini ada gambar ini keluarga ini. Gambar keluarga. Gambar keluarga. Yang pertama yaitu masih kecil. Kemudian berubah menjadi seorang anak. Kemudian berubah menjadi remaja. Kemudian dewasa. Setelah dewasa bekerja menjadi orang tua dan menjadi nenek. Sama kayak kita yang ada di sini, di gambar itu juga, kita dulu masih kecil, masih bayi. Sekarang sudah sedikit besar, sudah kelas 3. Mungkin bahkan 10 tahun atau 20 tahun kemudian semua menjadi orang dewasa, menjadi seseorang yang cantik, yang ganteng, ya. Mungkin bahkan lebih dari tahun yang akan datang kita akan menjadi orang tua sama kayak mama dan bapak kita di rumah. Di situ juga ada gambar kucing ya, itu juga sama hewan. Dia hewan yang berana ini ya, kucing hewan yang berana. Dia kucingnya yang pertama itu masih kecil, sudah dewasa, yaitu sekarang sudah tua. Kalau kita perhatikan gambar yang terakhir ini, gambar apa ini? Iya, tumbuhan. Siapa yang pernah nampak sebuah tumbuhan yang mulai baru tumbuh? Angkat tangan. Mungkin banyak ya dari antara kalian. Ya, yang sering mungkin kita lihat itu adalah biji dari buah coklat atau rambutan ya kan? Tahu kan buah rambutan atau buah coklat kan? Tahu. Buah rambutan itu pertama yaitu merupakan masih biji batu yang lama-lama, ini biji batu yang kita tanam di rumah ya kan. Kemudian dia mulai bertumbuh, mulai besar dan menjadi besar. Kalau udah besar dia pasti akan berbuah, ya kan? Dimakanlah buahnya tadi sama si Kesha dan si Kayla. Baru datang si Dapa dimakan juga, ya kan Dapa? Nah, minggu yang kemarin kita sudah belajar juga ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tepuk makhluk hidup. Jadi kita mulai dulu tes pertama ya. 3, 2, 1, mulai. Ya kan? Saya kira dari pembelajaran kita ini dari yang kemarin sampai dengan sekarang semua sudah paham ya. Sudah paham yang namanya ciri-ciri makhluk hidup. Ya udah nggak apa-apa. Sudah? Ciri-ciri makhluk hidup. Kalian sudah paham mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Di sini ada soal yaitu itu kita kerjakan sebentar lagi. Tapi sebelum kita akan mengerjakannya, cara mengerjakannya bisa kita lihat dari yang ada di kolom yang pertama, yaitu melalui dari gambar cicak. Perhatikan, cicak dapat bergerak, terus cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan, seterusnya
cicak. Nah, sekarang untuk yang bisa kita kerjakan adalah perhatikan di gambar dua. Ada apa di situ? Ada ikan. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan ciri-ciri ikan yang ada di dalam akuarium itu. Saya kasih waktu selama 10 menit. Mengerjakan ciri-ciri ikan yang ada di dalam akuarium itu sebanyak mungkin. Gak apa-apa. Sudah siap semua? Nah, karena berhubung kalian sudah siap, yaitu saya akan suruh yang pertama mengerjakan di depan adalah si Napia. Ayo nak, bawa bukunya nak. Ini tulis. Tulis aja. Tulis papan. Tulis aja di papan tulis ini. Oke, terima kasih. Nah, kata si Natia, ciri-cirinya ikan itu yang ada di gambar 2. Yang pertama adalah ikan dapat berenang. Yang kedua, ikan dapat makan. Ketiga, ikan bergerak. Yang keempat, ikan dapat bernapas di menggunakan apa? Menggunakan insang. Yang kelima, ikan dapat berkembang di caranya apa? Bertelur. Ya, terima kasih. Mungkin dari kalian semua sudah paham yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, seperti biasa sebelum kita pulang, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh si Tio.